Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai define scope. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yunus Soro dengan NIM 120 122 32 90. Nama saya Rifki Hairofasiasi dengan NIM 1201 22 3228. Perkenalkan, nama saya Syafira Desti Fitrani dengan NIM 1201 22 34 18. Perkenalkan, nama saya Yuanggrani Gusti dengan NIM 120 122 3047. Perkenalkan, nama saya Ridho Setiawan dengan NIM 1201 22 3166. Perkenalkan, nama saya Aldi Kleman dengan NIM 1201 22 0253. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai define scope. Menentukan ruang lingkup dari define scope adalah proses pengembangan deskripsi rinci dari proyek dan produk. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia menggambarkan batas-batas produk, layanan atau hasil dengan kriteria penerimaan. Proses define scope ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi ekspektasi stakeholder, serta menghindari perubahan ruang lingkup yang tidak terkendali atau scope creep. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang define scope. Jadi di dalam define scope sendiri, untuk menentukan prosesnya itu kita terbagi menjadi 3. Ada input, lalu ada tools dan teknik, dan juga ada output. Nah, di dalam input sendiri itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah project charter, yang kedua adalah project management plan, yang ketiga adalah project document, yang keempat adalah enterprise environmental factor, dan yang kelima adalah organizational process asset. Nah, di dalam tools dan teknik sendiri itu terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama ada expert judge, lalu ada data analyze, lalu ada decision making, lalu ada yang keempat itu interpersonal and team skill. Yang kelima itu ada product analyze. Nah, di output sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah project scope statement, dan yang kedua adalah project document update. Selanjutnya ada input. Input ini dibagi menjadi 5 yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada project charter, dokumen yang memberikan otoritas resmi untuk proyek dan menyediakan informasi tingkat tinggi tentang tujuan, kebutuhan, dan hasil proyek. Yang kedua, project management plan, yaitu rencana yang mencakup semua aspek manajemen proyek, termasuk bagaimana ruang lingkup dan definisi divalidasi dan juga dikendalikan. Yang ketiga ini ada project dokumen, termasuk dokumen yang membantu dalam menentukan ruang lingkup seperti daftar penyertaan, persyaratan, asumsi log, dan juga analisis stakeholder. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai enterprise environmental factors. Apa enterprise environmental factors? Yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan eksternal atau internal organisasi dapat mempengaruhi proyek, seperti budaya, infrastruktur, dan juga standar industri. Selanjutnya yang kelima ada organizational process asset. Apa itu? Yaitu kebijakan, prosedur, template, dan basis data, pengetahuan dari proyek-proyek sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu dalam mendefinisikan ruang lingkup. Oke, selanjutnya itu ada tool and techniques. Nah, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada expert judgment. Nah, itu tuh penggunaan atau pengetahuan dan pengalaman ahli yang sangat ditentukan dalam ruang lingkup proyek. Nah, terus ada data analis, di mana seperti analis alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi opsi yang berbeda dalam mendefinisikan ruang lingkup. Nah, selanjutnya itu ada decision making, di mana teknik pengambilan suatu keputusan yang melibatkan stakeholder untuk menyepakati ruang lingkup proyek. Nah, terus ada interpersonal and team skills. Nah, itu tuh di mana keterampilan yang seperti fasilitas dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai ruang lingkup kerja. Oke, selanjutnya ada dari tools and teknik itu ada interpersonal and team skill. Setelah itu ada produk analisis. Masuk ke output. Yang pertama ada project scope
statement, dokumen yang menjelaskan ruang lingkup proyek secara rinci, termasuk batasan proyek, kriteria penerimaan, deliverable proyek, analisis sistem, analisis kebutuhan, deliver asumsi dan batasan. Yang kedua itu ada project dokumen update. Pembaruan dokumen proyek yang mungkin termasuk daftar persyaratan, log pemangku kepentingan, dan asumsi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.